Bos, ada sandal ukir super unik nih. Ada yang diukir nama sampai berbagai gambar loh. Lewat sandal ukir ini, seorang pengrajin asal Serang, Banten berhasil panen cuan, bos. Produknya viral, pesanannya pun membludak. Halo bos, saya Heru, pengrajin sandal ukir geng. Saya bisa membuat custom ukir nama dan juga foto. Cocok banget untuk kado wedding dan juga ulang tahun. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos! Setiap bisnis selalu punya cerita awal yang menarik. Termasuk Heru yang nemu ide usaha dari peristiwa yang menimpanya. Awal bikin sandal ukir itu karena saya waktu sholat ketukar sendalnya. Ini saya coba-coba bikin dan teman-teman juga kepengen bikin, pas itu jadi banyak yang ingin bikin juga sampai aku post ke media sosial gitu. Jadi di situ adalah jadi pemasukan. Nggak lagi menganggur, Heru pun mantap berkecimpung di usia ini sejak 12 tahun lalu. Meski penjualannya nggak selalu ramai, tapi Doi konsisten ngerjain pesanan satu persatu. Jadi kemarin aku post ukir nama itu seminggu yang lalu, mungkin rame videonya. Jadi itu membludak pesanan, banyak yang masuk dari Instagram, dari WA, sampai sekarang aku kewalahan. Bos, nggak cuma sendal, keterampilan ngukir Heru juga meluas ke produk lain. Dari kado custom sampai lukis bakar berbahan kayu. Lukis bakar, itu aku juga bikin lukis bakar. Ya itu iseng-iseng juga sih, lukis bakar itu. Dan sekarang aku coba jual juga, selain ada sandal ukir seperti ini, ada juga lukis bakar dari bahan kayu dibakar. Yang menarik, kemampuan mengukirnya ini Doi asah secara otodidak loh bos. Mengukir sandal jepit sebenarnya butuh teknis khusus, mulai dari akurasi garis, kedalaman goresan, sampai proporsi foto ketika diterjemahkan ke bahan karet. Produk buatan Heru pun punya ciri kualitas tersendiri. Ini yang bikin customer rela nunggu hasil karyanya, bos. Nah, semenjak viral dan orderan membludak, Heru rela membagi pesanan ke teman sesama pengrajin. Ada komunitas sebenarnya, sandal ukir Indonesia. Kadang aku kalau ada pesanan banyak, aku oper ke teman-teman sandal ukir Indonesia itu. Seperti kemarin banyak pesanan, aku nggak sanggup, aku kasih ke teman-teman. Jadi berbagi rezeki lah buat teman-teman yang lain. Dengan cara ini, Heru tetap bisa menghasilkan produk tanpa menurunkan kualitas dan dikejar-kejar waktu. Untuk harga itu sesuai kerumitan. Kalau cuma seperti ukir nama itu murah sekitar 40.000. Nah, kalau untuk ukir foto seperti ini bisa sampai 300-an karena kerumitan motif-motif ukirannya kecil-kecil seperti ini. Ini tuh prosesnya lama, bisa 1-2 harian. Harganya memang ngikutin kerumitan motif. Dari yang cuma ukir nama sampai foto detail yang bisa makan waktu berhari-hari. Dan inilah keunikannya bos. Ketika produk kreatif mengusung personalisasi, nilainya bukan lagi di material, tapi di waktu, keterampilan, dan keunikan yang nggak bisa diduplikat secara massal. Mungkin kalau untuk yang mau belajar bisa coba pakai pisau seperti ini. Ini khusus, cuma ini aku gerinda sedikit supaya bisa lebih rapih gitu kan. Untuk orang awam untuk memulai bisa pakai silet seperti ini. Cuma ini bahaya kalau belum biasa, mending pakai tempat cutter itu. Keterampilan ngukir ini memang bisa dimulai dari alat sederhana. Tapi faktor utamanya tetap di latihan dan ketelitian ya bos. Dan kalaupun tujuannya bisnis, kualitas tetap menentukan loyalitas pembeli. Oh iya bos, bisnis Heru bukan tanpa kesulitan. Doi yang tinggal di kota Serang sulit sekali menjual sandal ukir di sekitar tempat tinggalnya. Pesanannya malah banyak datang dari luar kota. Ada sih kesulitan untuk penjualan
Kalau di daerah saya sendiri, saya sulit menjual. Kalau ini saya lagi banyak pesanannya malah dari online karena saya posting-posting di sosial media, jadi video ini jadi viral, maka itulah saya terjual banyaknya di online. Makanya butuh media sosial untuk menjangkau pasar yang spesifik. Dan faktor viral itulah mesin marketing utama buat kerajinan personalisasi semacam ini. Selain itu, tantangannya ada di manajemen waktu. Demi menjaga kualitas, produk handmade nggak bisa dikejar seperti produk pabrik. Dari emak-emak yang banyak tanya sampai influencer besar, semua pernah jadi customer Heru. Kalau pesanan yang paling unik sih emak-emak ya, karena emak-emak itu banyak nanya tapi belum tentu jadi beli. Nah, kalau yang paling berkesan itu, aku pernah posting ukiranku di konten di TikTok. Itu ada influencer. Nah, itu Bang Iben itu langsung notice aku, DM, dia mau bayarin karya aku itu gitu. Dan kemarin juga ada influencer seperti Rio Kabunga ingin membeli sandalku dengan harga yang lumayan lah. Ketika konten viral dan menghasilkan respon positif, otomatis meningkatkan rasa percaya. Apalagi sempat dilirik public figure. Ini jadi booster branding yang nggak bisa dibayar dengan iklan biasa, bos. Nggak cuma menikmati cuan sendirian, Heru ingin kerajinan ini bisa jadi jalan rezeki baru untuk orang lain di sekitarnya loh, bos. Mungkin aku akan mencoba membuka pelatihan untuk anak-anak sekitar lingkungan rumahku yang belum bekerja. Nah, kalau mereka sudah bisa, aku bisa rekrut untuk bekerja sama. Jadi aku bisa juga membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Perjalanan bisnis Heru nunjukin satu hal, bos. Kesuksesan bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Asal tekun ngasah keterampilan dan gak takut ngikutin perubahan. Kerja kreatif pun bisa jadi sumber cuan yang berdampak. Oke bos, itu dia perjalanan Ukir Geng. Buat teman-teman yang mau usaha kreatif, jangan takut mulai dari kecil. Intinya tetap konsisten dan terus belajar. Yang penting semangat dan cuan bos!